Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Ibu mulai materi pembelajaran, di sini Ibu akan memperkenalkan materi yang akan Ibu sampaikan. Untuk mata pelajarannya sendiri adalah teknologi perkantoran. Di mana materi ini adalah salah satu mata pelajaran produktif di kelas 10. Oke, kita masuk ke materi awal ya. Di sini kita masuk ke bab 1. Oke. Di sini bab 1 ini adalah mengenai tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan kantor virtual. Kompetensi dasar yang akan kita capai. Ya, di sini memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Jadi kalian itu diharapkan dapat memahami tentang materi ini ya. Terus yang kedua, kalian diharapkan juga dapat melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Di era globalisasi seperti sekarang ini ya, penggunaan teknologi perkantoran sangat dibutuhkan. Karena apalagi sekarang kita mengalami sendiri ya di masa pandemi ini, di mana kita nggak bisa keluar rumah, tapi kita tetap dituntut untuk terus lebih produktivitas ya, beraktivitas juga. Tapi bagaimana caranya supaya kita itu tidak terlalu banyak berinteraksi dengan dunia luar. Nah, salah satunya keuntungan yang saat ini kita dapatkan adalah dengan adanya teknologi gitu ya. Teknologi apa aja sih yang udah kalian pegang atau yang udah pernah kalian rasakan? Ibu yakin pasti kalian itu sudah merasakan banyak teknologi ya. Contohnya gadget yang sekarang kalian gunakan untuk salah satu fasilitas daring ya. Terus juga banyak lagi teknologi-teknologi yang mungkin selalu kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini yang akan Ibu jelaskan itu adalah tentang teknologi perkantoran. Apa aja sih yang dimaksud dengan teknologi perkantoran? Oke, untuk perkembangan teknologi perkantoran sendiri ya, perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, serta peralatan mesin kantor yang digunakan semakin canggih. Maka hal ini dapat mempengaruhi efisiensi kerja. Mengapa dapat mempengaruhi efisiensi kerja? Karena teknologi yang diciptakan itu dipergunakan untuk lebih mempercepat proses pekerjaan kita. Oke, jadi dapat kita ketahui bahwa peranan teknologi perkantoran dalam proses pengolahan data atau informasi saat ini adalah untuk efisiensi kerja yang menyangkut produktivitas. Itu. Dan di sini juga selain teknologi itu banyak manfaatnya ya. Di sini akan Ibu uraikan juga tentang dampak apa saja sih yang mempengaruhi dari teknologi perkantoran ini. Oke, di sini ada dampak positif dari perkembangan teknologi perkantoran. Mungkin kalau kita bandingkan dampak positif atau dampak negatifnya, pasti banyak yang berpikir dampak positifnya itu jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan dampak negatifnya. Itu, tapi bukan berarti dari perkembangan teknologi ini tidak memiliki dampak negatif. Oke, nah untuk dampak positifnya sendiri di sini ada tentang tenaga penggerak ya. Kenapa sih tenaga penggerak ya? Karena mutu atau kualitas tenaga kerja meningkat, disiplin dan gairah kerja pun naik. Beban tenaga dan pikiran menjadi relatif lebih ringan dan pendapatan tenaga kerja meningkat. Ya, di sini maksudnya untuk tenaga penggerak sendiri
mungkin contohnya seperti mesin atau robot gitu ya. Jadi untuk tenaga penggeraknya contohnya misalkan kalian kalau zaman dulu itu kan kita masih menggunakan, untuk menulis itu masih menggunakan mesin ketik gitu untuk mengetik. Untuk pengetikannya pun biasanya cukup agak rumit ya kalau misalkan terjadi kesalahan dalam pengetikan. Tapi kalau untuk sekarang kan sudah menggunakan komputerisasi, dimana kalau misalkan terjadi kesalahan itu lebih mudah dalam perbaikannya, jadi nggak mesti ganti kertas gitu. Jadi cukup dihapus, nanti jika ketikannya sudah benar baru bisa di print. Untuk prosedur kerja, semakin mudah, lancar, sederhana, atau singkat, dan efisiensi kerja semakin cepat selesai. Gitu. Ya, yang pastinya pasti lebih cepat selesai ya, dibanding kayak misalkan kalian harus tadi lagi kita contohnya mengetik ya, mengetik misalkan kalian mengetiknya itu kalau kalian tulis tangan, kalian ingin bikin ceritanya, ingin bikin laporan hasil kerja. Kalau kalian tulis tangan, mungkin kan agak capek juga, belum lagi kalau misalkan ada salah penulisan, dimana akan mempengaruhi hasilnya. Tapi kalau kalian menggunakan teknologi, ya, salah satunya komputer, otomatis menjadi lebih cepat dalam pengerjaannya, gitu. Dan untuk hasilnya pun jadi lebih bagus. Ya, jadi untuk yang ketiganya itu mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk. Itu untuk standar mutu pun dapat terpenuhi, keseragaman atau keragaman bentuk dan ukuran produk sangat akurat. Jadi kayak contohnya kalau kalian tulis tangan kan namanya kita manusia ya, kalau misalkan nulis kadang ada bagus, kadang tulisannya agak sedikit berubah kalau misalkan kondisi tangan kita ini sudah lelah gitu. Beda dengan komputer, kalau kalian sudah mengatur dengan salah satu jenis font tertentu, pastinya untuk ukuran tulisannya, bentuknya pun itu akan selalu sama dari awal kalian ngetik sampai akhir kalian mengetik. Oke, lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, di sini juga ada dampak negatif ya. Dampak negatifnya apa aja sih dari teknologi perkantoran? Ya, salah satunya sulit mencari tenaga kerja dengan kemampuan keterampilan tertentu. Yang kedua, menambah pengangguran, tenaga kerja yang dibutuhkan tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit. Yang ketiga, pemeliharaan mesin yang kurang baik akan menimbulkan pemborosan. Yang keempat, bila terjadi penggantian mesin baru akan berakibat pada perubahan metode, prosedur, dan perlu diadakan pelatihan tenaga kerja. Nah, di sini sulit mencari tenaga kerja dengan kemampuan atau keterampilan tertentu. Nah, maksudnya itu adalah kalau misalkan kalian sudah terbiasa menggunakan suatu alat teknologi, ya, contohnya aja deh tadi, yang mungkin kalau misalkan kalian tulis tangan, tulisan kalian itu kurang bagus, tapi kalau kalian mengetik, hasilnya kan akan selalu sama, gitu. Contohnya itu salah satunya. Terus yang kedua, menambah pengangguran. Kenapa? Karena mungkin kalau misalkan kalian menggunakan teknologi, biasanya tenaga yang dibutuhkan itu jauh lebih sedikit. Ya, kayak contohnya kayak sekarang tuh pabrik kue deh. Kalau misalkan kalian bikin roti gitu, biasanya kalau pakai tenaga manusia butuh 10 karyawan untuk menghasilkan 100 roti dalam sehari gitu. Tapi kalau kalian pakai mesin dan mesin itu ternyata mampu membuat roti 10 kali lipat, 1000 roti dalam sehari gitu. Dan cukup ada 2 operator aja yang untuk menjalankan mesin tersebut gitu. Makanya otomatis yang tadinya karyawannya ada 10 karena ada mesin dan tenaganya pun tergantikan oleh mesin, akhirnya tenaga yang digunakan hanya butuh 2 karyawan saja. Jadi artinya di sini berdampak pada menambahnya pengangguran karena tenaga kerja yang dibutuhkan pun sedikit. Untuk yang ketiga, pemeliharaan mesin yang kurang baik akan menimbulkan pemborosan ya. Lagi-lagi kan namanya mesin juga sama ya, dia juga butuh perawatan dan untuk biaya perawatan mesin pun tidak murah gitu, apalagi untuk mesin-mesin tertentu yang memang
buatannya itu bukan buatan dalam negeri gitu. Jadi untuk spare partnya pun pasti jauh lebih mahal apabila terjadi pemeliharaan mesin yang kurang baik atau si operator mesinnya memakai mesinnya itu dengan cara yang tidak baik lah. Yang keempat, bila terjadi penggantian mesin baru akan berakibat pada perubahan metode, prosedur, dan perlu diadakan pelatihan tenaga kerja. Ya namanya lagi-lagi ya, teknologi itu makin kesini pasti kan ada pembaharuan. Nah setiap kali ada perbaruan teknologi pasti kan kita, supaya kita bisa menggunakan teknologi tersebut, kita harus belajar ya untuk bisa mengoperasikan teknologi tersebut gitu. Pastinya akan ada metode atau prosedur baru yang perlu diadakan pelatihan. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke otomatisasi perkantoran. Apa sih otomatisasi? Oke, otomatisasi itu dari segi bahasanya aja sudah otomatis ya. Otomatis itu berarti lebih cenderung ke otomatis itu kan dari katanya aja sudah otomatis ya, atau lebih simpel gitu dalam pengerjaan. Nah, di sini akan Ibu jelaskan itu tentang otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran itu merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan. Ya, jadi otomatisasi perkantoran ini apa-apa yang dikerjakan dalam pekerjaan kantor itu lebih praktis ya, atau lebih otomatis. Contohnya tadi lagi-lagi kita pakainya komputerisasi aja deh. Kalau sekarang lebih praktis lagi, bahkan kita bisa mengerjakan Microsoft Office itu bisa kita menggunakan gadget kita ya, atau handphone kita. Jadi lebih praktis. Kalau dulu kan kita mesti menggunakan komputer yang harus ada monitornya, ada CPU-nya, dan itu pun kan ukurannya tidak kecil ya, sangat besar. Tapi kalau untuk sekarang bisa lebih dipermudah lagi. Contohnya kayak sekarang nih yang kita lagi lakukan ya, yaitu pembelajaran daring. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya. Di sini ada macam-macam sistem otomatisasi perkantoran. Ya, sistem komunikasi elektronik yang kayak sekarang kita lakukan, sistem kolaborasi elektronik, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, sistem pengolahan kantor, sistem elektronik formal, dan sistem elektronik informal. Ya, mungkin Ibu nggak akan jelaskan satu-satu karena nanti takutnya terlalu kepanjangan. Kita lanjut lagi. Di sini ada jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Jenis-jenisnya sendiri di sini ada banyak sebenarnya, tapi yang Ibu tuliskan hanya 6, yaitu salah satunya word processing. Terus yang kedua electronic mail, voice mail, electronic calendaring, audio conferencing, dan video conferencing. Itu. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya di sini. Untuk penjelasannya mungkin nanti bisa kalian buka-buka modul kalian di rumah ya, sambil kalian baca-baca modulnya, jangan disimpan aja ya. Lanjut lagi, di sini ada yang terakhir itu tentang kantor virtual. Apa sih yang dimaksud dengan kantor virtual ya? Kantor virtual itu merupakan sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet. Sekarang ini udah banyak banget ya kantor itu yang menggunakan kantor virtual, banyak banget gitu. Mungkin kalau kalian Ibu suruh sebutkan satu-satu juga banyak gitu, bisa ngabisin satu kertas HPS mungkin. Contohnya apa aja sih gitu. Kok cuma dikasih tahu doang kantor virtual kan, tapi nggak ada contohnya. Oke, contohnya kayak sekarang yang paling sering banget kalian gunakan ya di aplikasi-aplikasi ya, kayak contohnya Traveloka, Gojek ya. Terus ada lagi Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak ya.
Mr. Aladin, banyak lagi ya yang lainnya. Terus belum lagi juga untuk kayak kantor-kantor yang contohnya yang memang dia ada menetap gitu, tetap pasti dia biasanya menggunakan kantor virtual juga. Kayak contohnya ya SMK Yapa Depok juga sama, kita juga ada kantor virtualnya ya, yang kalian bisa masuk melalui websitenya gitu untuk melakukan komunikasi dengan para pekerjanya di sana gitu ya, atau untuk mengetahui tentang informasi yang kalian ingin cari tentang SMK Yapa, misalkan contohnya itu. Terus untuk manfaat kantor virtual sendiri apa aja sih? Ya di sini yang pertama pasti lebih fleksibel ya. Yang kedua, banyak pilihan pekerjaan. Yang ketiga, hemat biaya. Yang keempat, banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Ya karena di rumah terus ya. Terus yang kelima, penghasilan tak terbatas. Ya kayak sekarang contohnya deh, YouTubers, terus kalian juga mungkin buka online shop ya. Dimana kalian walaupun kalian di rumah, tapi kalian tetap bisa menghasilkan uang. Ya kayak sekarang aja deh, contohnya banyak banget kan yang karena ada masalah pandemi global seperti sekarang nih, kita jadi terpaksa harus di rumah, tapi kan tetap ekonomi itu tetap harus berjalan seperti biasanya. Makanya bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menghasilkan, bisa tetap lebih produktif, terus juga bisa tetap belajar, yaitu dia dengan memanfaatkan teknologi gitu. Nah, di sini sangat terasa ya manfaat kantor virtual di saat masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, lanjut lagi. Di sini ada layanan komunikasi kantor virtual apa aja sih? Ada resepsionis jarak jauh, terus gedung kantor virtual, layanan jawab call center, kotak suara atau pesan suara ya. Ya, maksudnya pesan suara elektronik. Terus asisten virtual. Sini asisten virtual itu seperti sekretaris bagi yang bekerja dari rumah yang jarang bertemu atau bertatap muka dengan klien gitu. Jadi tetap ada asisten virtual tapi tidak bertemu secara langsung. Oke, mungkin cukup sekian materi yang akan Ibu sampaikan ya. Semoga kalian paham. Apabila kalian kurang paham, bisa kalian buka lagi modulnya, bisa kalian pelajari lagi di rumah. Apabila misalkan masih ada juga yang kurang jelas, bisa kalian langsung tanyakan ke Ibu langsung ya, menggunakan aplikasi Google Classroom. Oke, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.